Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Salon Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, hari ini jam 8 kurang 10 pagi hari, dan di video kali ini gue mau bikin video unboxing dan persiapan printer DTF Jaka. Jadi buat teman-teman yang udah memesan printer ini tapi belum kebayang bagaimana cara mempersiapkannya, kalian bisa nonton ini. Dan juga buat teman-teman mungkin ada keinginan atau ada rencana untuk ngambil printer DTF Jaka ini, juga silahkan ditonton aja video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai aja. Nah, ini kondisinya si printer dan segala macam perintilannya udah dikeluarin dari kardus ya. Di dalam kardus ini isinya tentu aja ada printer DTF Jaka, kemudian ada pad holder. Pad holder ini ada di dalam sini ya. Kebetulan udah gua masukin. Nah, pad holdernya ada di sini. Kelengkapan perintilan lainnya seperti ini. Sebelum gua ngebahas itu semua, gua mau ngasih tahu ke kalian, setiap pembelian printer DTF Jaka kalian akan mendapatkan semacam kertas panduan. Nah, pada tutorial kali ini gua akan mentutorialkan segala langkah-langkahnya sesuai dengan panduan di kertas ini. Jadi jangan khawatir, ini hanya 3 lembar dan di dalamnya hanya ada 4 langkah umum. Jadi kalau gue bilang sih tergolong mudah. Intinya kalian ngikutin ini aja dan kalian nggak bakal tersesat. Nah, gue bakal ngebahas satu persatu apa aja yang dibahas di dalam kertas panduan ini. Dimulai dari kertas checklist yang pertama. Kita akan lihat item apa aja yang kita dapetin ketika kita beli printer DTF Jaka. Oke, kita langsung aja lihat di kertas checklist ini di bagian atas. Yang item pertama adalah unit printer DTF Jaka, tentu aja ini udah ada ya yang tadi gue tunjukin. Kemudian ada kabel power printer 1 piece. Kabel power printer tuh yang ini kabel power ya. Kabel USB. Nah, kabel USB kayak gini ya. Kabel adaptor modul. Kabel adaptor modul seperti ini. Nah, ini ada yang bentuknya kotak seperti ini adaptor bentuknya. Kemudian tinta kreasi cyan, magenta, yellow, black, white. Nah, ini ya. Ini juga dapat cleaner 100 ml. Oke. Kemudian powdernya di sini dapat powder juga setengah kilo 500 gram yang ini. Kemudian pad film DTF kreasi 20 meter udah gue masukin di box yang tadi ya. Pad holdernya juga udah gue pasang di sana. Kemudian wadah tinta luar. Wadah tinta luar itu adalah yang ini, yang bentuknya bulat dan besar, wadah tinta luar. Kemudian wadah tinta dalam. Jadi ada satu lagi wadah tinta dalam, bentuknya kotak seperti ini ya, agak lebih kecil. Kemudian suntikan 1 mili selang. Nah, suntikan 1 mili itu seperti ini dan ujungnya ada selangnya gitu ya. Ini dapat 5 piece. Kemudian suntikan 5 mili kerucut. Nah, suntikan 5 mili itu seperti ini, ujungnya kerucut. Nah, ujungnya kerucut tuh ini kita harus pasang ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dapat 5 juga. Kemudian berikutnya itu DTF stick cleaner 5 piece. DTF stick cleaner itu yang ini nih, yang biasa dipakai untuk maintenance, untuk ngusap-ngusap ya. Ini DTF stick cleaner. Kemudian DTF hand tools. DTF hand tools ini buat dokter gigi sebenarnya, cuma ini berguna banget ketika kita membutuhkan untuk menjangkau bagian-bagian yang susah dijangkau oleh tangan gitu. Kemudian ada dapat center zoom juga seperti ini, dan yang terakhir adalah damper cadangan, damper UV cadangan. Ini gua kasih juga sebanyak 2 piece. Jadi itu yang pertama untuk kertas checklistnya. Kalian bisa hafalin aja dan gua rasa ini gampang kok gitu ya. Berikutnya kita akan langsung aja ke tahap yang pertama, yaitu tahap persiapan. Oke, untuk video persiapan ini sekali lagi gua akan melakukan tahap-tahap ini sesuai dengan skenario atau panduan yang ada di kertas ini ya. Jadi kita mulai aja dari persiapan printer DTF Jaka. Tahap 1, persiapan printer dan tinta. Keluarkan printer dan tools lainnya dari kardus secara hati-hati. Ini udah keluar ya. Kemudian yang kedua, periksa kelengkapannya menggunakan kertas checklist yang sudah kami buat. Itu yang tadi ya, yang kita udah cek satu-satu. Kemudian yang ketiga, kocok semua warna tinta dan masukkan ke dalam tabung tinta bagian luar sesuai warnanya. Urutan pengisian tinta dari depan ke belakang. Maksudnya dari sini ya. Ini kan bagian depannya seperti ini. Ini depan sampai ke belakang. Urutannya adalah biru, merah, putih, hitam, kuning. Nah, warna putih masuk ke tabung yang paling tengah yang ada pengaduk tintanya. Nah, ini ada pengaduk tintanya gini ya. Oke. Nah, sebelum kita masukkan tintanya, kita langsung ke poin 4 dulu. Pastikan selang di dalam botol tinta menyentuh dasar botol. Kemudian masukkan tinta. Maksudnya ini nih. Sebentar ya, gue kasih lihat dulu. Oke, gue mau ngasih lihat apa yang dimaksud dengan selang yang menyentuh dasar botol. Nah, ini kan ada selang nih. Kemudian di sini ada stopper yang bentuknya kayak lakban. Nah, ini harus wajib
nempel di sini, set sampai ke lubang sini. Dia berhenti di sini. Jadi jangan ngangkat seperti ini, jangan. Jadi harus pas nempel di lubang botol. Tujuannya biar si ujung selang itu menempel di dasar botol. Kayak gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi dicek aja nih yang lakban-lakban hitamnya ini udah nyampe belum ke botol. Kalau misalkan masih ngangkat kayak gini, turunin lagi aja ke bawah gitu ya. Dan dicek juga dalamnya apakah si ujung selangnya ini sudah nyampe ke dasar botol. Oke, sekarang kita akan masukkan tinta ya, sesuai dengan tahap yang pertama ini sampai ke poin nomor 5. Isi sekitar 3/4 volume botol tinta aja, jangan terlalu full untuk menghindari tumpah. Ya pokoknya kita buka aja dulu ini. Sebentar, sorry kalau agak gelap ya. Kita buka tutupnya. Urutannya jangan lupa dari yang paling depan sini, karena ini kan bagian depannya. Ini biru, merah, putih, hitam, dan kuning gitu ya. Jadi kita buka dulu satu-satu, atau kita coba masukin dulu satu deh dari mulai yang biru ya. Ini kita kocok-kocok dulu. Cara kocoknya seperti ini ya, jangan disek seperti ini, tapi kocoknya seperti ini. Oke, setelah dikocok seperti ini, kita buka tutupnya. Tutup yang besarnya kita buka seperti ini. Kemudian ini kayak ada semacam seal atau tutup tambahan di dalamnya. Ini bisa dibuka juga, tinggal dicongkel aja pakai tangan kayak gini. Nah, ini udah kebuka kayak gini. Kemudian kita taruh, kita pasang lagi tutupnya yang warna putih seperti ini sampai agak kencang. Kemudian ini ada tutup kecil atasnya. Ini bisa diputar. Nah, oke. Maka ini nanti tintanya lewatnya lewat sini ya. Sekarang kita akan masukin aja langsung ke lubang pengisiannya. Sebenarnya untuk ngisinya bisa seperti ini atau bisa dibuka aja. Oke, kita sekarang akan mulai masukkan si tintanya. Kita masukin aja. Kayaknya ini dimasukin semua juga oke deh. Oke, yang pertama selesai, sudah. Kemudian berikutnya. Nah, untuk tinta putih ini ngocoknya harus agak lama sedikit ya. Kasih waktu lebih lama seperti ini, atau bisa ditambahin dibalik seperti ini. Karena di perjalanan kan dia agak lama nih sampai ke tempat kalian. Mungkin ada tinta putih bagian bawahnya yang agak mengendap, jadi harus dikocok-kocok seperti ini. Sekarang kita coba tumpahinnya seperti ini aja ya. Nggak perlu dipasangin tutupnya lagi. Oke, bisa dilihat. Nah, seperti ini juga bisa. Kemudian berikutnya setelah putih itu hitam dan... Oke, untuk yang terakhir, yang paling belakang ini hitam dan kuning ya. Kita mulai dari warna hitam dulu, biar lebih cepat. Kita tuang aja semuanya. Oke. Oke, ini bisa didiemin juga kayak gini ya kalau kalian sayang-sayang sama tinta. Oh ya, di atas tutup ini ada lubang. Itu biarin aja ya, jangan ditutup, dan itu bukan lubang selang. Ini adalah lubang hawa. Jadi kalau misalkan lubang ini ketutup, nanti tintanya nggak bisa ngalir ke atas. Jadi biarin aja itu kebuka gitu ya. Bahkan kalau di sini nanti ada kotoran atau apa, kalian bisa lepas dulu tutupnya terus dibersihin gitu. Oke, udah pengisian tinta udah selesai. Oke, berikutnya setelah tintanya terisi, kita akan pasang toples pembuangan tinta di poin nomor 6 ya. Pasang toples pembuangan tinta di bagian belakang printer dan masukkan selang pembuangan tinta ke dalam toples melalui salah satu lubang di atas toples. Jadi toples yang ini untuk pembuangan tinta ya, taruh di sini. Nih, jadi di bawah sini ini toples yang udah gue pasang ya. Cuma gue lepas lagi. Nah, ini ada satu selang, kelihatan nggak? Ini selang pembuangan tinta. Masukkan ke dalam toples ini, kan ada dua lubang. Masukkan ke salah satunya aja, bebas mau yang mana gitu ya. Tapi ini gue pakai toples yang gue aja, yang udah gue pakai dari kemarin-kemarin. Nah, cukup kayak gitu aja, ditaruh. Dan hati-hati, jangan ngikutin cara gue ini ya. Kalau cara gue ini naruhnya terlalu pojok, bisa jatuh. Nanti ini bakal gue perbaiki deh. Oke, itu poin nomor 6. Kemudian poin terakhir di tahap pertama adalah lepas vakum dan pasang wadah penampung tinta di bagian bawah wiper blade. Kemudian pasang kembali vakum. Oke, sekarang kita akan lepas vakum. Kalau kalian perhatikan di sini vakum, ini vakum nih namanya, yang depan ini vakum ya. Yang di bagian depan ini vakum namanya. Kita akan lepas vakum ini. Caranya pertama, kalau di sini tercolok kabel adaptor, kalian bisa lepas dulu. Nah, sudah dilepas, ini tinggal diangkat aja dikit dan ditarik keluar. Nah, maka vakumnya udah terlepas, gitu ya. Kemudian kita akan taruh wadah penampung tinta di bawah wiper blade. Nah, wadah penampung tinta tuh yang ini, yang kecil, yang kotak ya. Jadi ini tinggal dibuka aja, kemudian tinggal ditaruh aja di bawah sini. Nah, jadi si wadah ini tinggal masukin aja ke dalam sana. Jadi posisinya seperti ini. Kalau misalkan kalian perhatikan di sini ada namanya wiper blade ya. Nah, dia posisinya ada di bawah wiper blade. Jadi fungsi si penampung tinta itu adalah untuk menyangga atau menerima buangan tinta yang
jatuh dari atas, jadi dia disangga di situ ya. Kalau dilihat dari atas, nah pas banget ada di bawah wiper blade seperti ini. Dan selesai, kita akan pasang kembali si vakumnya. Nah untuk cara pasangnya, ini bagian depan sini ada kuncinya ya, dia akan ngunci ke bagian putih yang di sini. Kalian tinggal masukkan aja ke dalam, kemudian bagian depan sana udah mengunci. Kemudian ini kan depannya mentok sama bodi depan nih, ini tinggal ditarik aja sedikit bodi depannya. Nah udah masuk, tinggal dimentokin ke arah kanan sampai nempel sama besi. Di sini ada besi. Truk, ya tinggal dipasang deh adaptor yang di pinggir tadi. Kemudian setelah terpasang, dipasang lagi tray-nya atau tambahan si vakumnya. Bebas ini, mau gini bebas. Dimasukinnya ke bagian bawah sini nih. Nah di bagian bawah sini ini ada selipan gitu, selipan kecil, masukin aja ke situ ya. Oke. Kemudian ditutup dan selesai. Tahap pertama selesai. Kita akan lanjut ke tahap kedua, yaitu sedot damper. Oke, di tahap berikutnya, di tahap kedua yaitu sedot damper. Poin pertama, lepas selang tinta dari pengait yang ada di atas rumah printhead atau damper. Nah ini ya, jadi kita akan lepas si selangnya, tinggal ditarik aja ke atas. Oke, nah kalau udah terlepas seperti ini, kemudian kita ke poin berikutnya, poin kedua. Lepaskan damper satu persatu, congkel bagian belakang damper menggunakan alat pencongkel yang ada dalam paket, dan kemudian tarik ke atas perlahan. Jadi kita akan lepas damper sekarang ya. Untuk melepas dampernya, pakai alat ini. Itu nggak bakal gue buka karena gue udah punya yang lain. Nah untuk melepas dampernya, kalau yang udah kebiasa biasanya pakai tangan aja, bisa pakai kelingking. Tapi kalau yang belum biasa bisa pakai ini atau ini. Dua alat ini terserah, yang penting ujungnya ada pencongkelnya ya. Karena kita mau nyongkel bagian belakang. Kemudian ditarik dampernya ke atas. Kelihatan nggak? Dicongkel bagian belakang. Nah ini yang udah kelepas kita keluarin dulu. Congkel bagian belakang sini. Kemudian tarik ke atas. Gitu ya. Kemudian semuanya sama seperti itu juga. Congkel. Oke, congkel, tarik. Congkel, tarik. Dan satu lagi congkel, tarik. Maka ini dampernya sudah terlepas semua seperti ini. Kemudian kita lanjut ke poin ketiga, gunakan suntikan 5 mili dengan kerucut pink yang tadi ya. Nih, suntikannya seperti ini. Sedot dari lubang pada bagian bawah damper menggunakan suntikan 5 mili dengan kerucut pink. Oke, ini udah poin yang keempat. Kita akan langsung melakukan proses penyedotan damper. Kita mulai dari damper yang paling ujung dulu, paling sini. Itu warnanya warna cyan atau warna biru. Nah, cara nyedotnya itu gampang sebenarnya. Posisinya kalian megangnya seperti ini. Jadi dampernya di bawah lubang ini, lubang yang bawah ini menghadap ke atas. Kemudian kita masukkan aja kerucut pinknya ini ke dalam sini, terus ditekan. Tapi tekannya jangan terlalu kencang ya, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu pelan juga. Pokoknya di dalam sini tuh sebenarnya ada per dia. Jadi rasain aja kira-kira ada, nah kelihatan tuh ada per yang menekan seperti itu. Kemudian tinggal ditarik aja ini. Set, maka dia nanti akan masuk tintanya. Nah, kayak gitu ya. Tetap posisikannya kayak gini ya. Si dampernya menghadap ke atas. Oke, kalau misalkan agak susah agak dimiringin boleh. Oke, maka nanti ada tinta yang akan masuk ke dalam si suntikan ini. Nah, tinta yang masuk ke dalam suntikan ini jangan dibuang, tapi dimasukkan ke tabung tinta bagian luar sesuai dengan warnanya. Ini yang sisa tadi dimasukkan ke tabung sesuai dengan warnanya. Karena ini biru, masukinnya lagi ke warna biru. Oke, kita sedot sekali lagi ya, karena di sini masih ada kayak semacam udara. Sebenarnya kalau udaranya sedikit nggak masalah sih, tapi kalau misalkan agak banyak, kita sedot lagi aja. Oke, kita di atas tray ini aja biar lebih mudah. Nah, posisikan si udara ini ada di paling atas, karena sifat udara itu kalau ada di dalam cairan kan dia naik ke atas kan. Maka kita tusuk lagi, kita tahan suntikannya. Sebentar, agak susah nih sambil bikin konten. Nah seperti ini, pokoknya intinya sampai si udaranya itu keluar. Nggak harus keluar bersih banget dari udara, tapi minimal sedikit mungkin lah udara yang ada di dalam gitu ya. Nah ini udah selesai untuk yang warna birunya. Jadi seperti ini ya.
Kalau ada sisa-sisa udara sedikit gitu nggak masalah. Kecuali kalau misalkan udaranya kecil-kecil dan banyak. Nah itu biasanya ada masalah mungkin pada saat nusuknya terlalu kenceng atau terlalu nafsu gitu ya. Akhirnya dampernya jadi bocor. Tapi nggak jadi masalah karena seperti yang kalian lihat tadi, itu gue udah ngasih damper cadangan ya 2 piece. Kemudian gue bakal lanjutin yang berikutnya. Sekali lagi deh, gue bakal kasih contoh ya. Ini untuk damper yang lainnya. Kita lanjutin ke yang warna magenta atau merah ya. Sama seperti tadi, siapkan dulu suntikan 5 ml-nya. Kemudian posisinya jangan lupa seperti ini, lubang ini menghadap ke atas. Nah, ini dimasukin aja dan dirasakan atau bisa dilihat juga di situ ada per yang seperti tertekan ke bawah di sini nih. Nah, setelah masuk kayak gitu tinggal disedot aja. Hati-hati ini selangnya jangan sampai ada yang melipat ya. Terus kita sedot, maka nanti warna merah nah akan masuk. Perhatikan. Nah, posisikan si lubang filter itu ada di paling atas biar udaranya ada di atas. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada sisa tinta atau ada tinta yang masuk ke suntikan, jangan lupa dimasukkan ke tabung luar. Jadi jangan dibuang ya. Ini sebenarnya udah oke sih segini. Ini udaranya cuma sedikit aja di sini, tapi gua akan coba untuk sedot satu kali lagi biar lebih sedikit udaranya di sini ya. Kita coba. Oke, jadi cukup 2 kali lah. Nah, sedikit tips juga, kalau misalkan kalian nyedotnya kok kayak berat banget gitu, nggak bisa keluar si tintanya, nggak bisa kesedot, itu suntikannya nanti dimiringin aja sedikit. Jadi gini, saat ditusuk ini dimiringin aja sekitar 3-5 derajat. Nah, tadi kan lurus seperti ini kan, miringin aja, set. Nah, seperti ini, gitu ya teman-teman. Oke, gue bakal lanjutin untuk nyedot damper yang lain. Mungkin bakal gue percepat aja ya. Proses sedot damper udah selesai. Sekarang kita akan pasang lagi ke 6 damper ini ke posisinya semula. Jadi urutannya kalau dari sebelah kiri itu adalah kuning. Kita masukkan dulu warna kuning. Kelihatan nggak? Nah, kuning, kemudian hitam, kemudian putih. Ingat, jangan sampai ada yang melipat ya. Jangan ada yang melipat dan berputar-putar si selangnya. Biar sirkulasi tinta lancar. Kemudian berikutnya yang 2 terakhir itu adalah warna magenta, dan yang terakhir tinggal dipencet aja ini ya, klik sampai bunyi klik. Yang terakhir adalah warna cyan atau biru. Oke. Nah, kemudian tinggal dipasang lagi si selangnya ini ke dalam penjepitnya ini ya. Oke, kemudian disejajarkan seperti ini dan selesai. Tahap kedua sedot damper selesai. Oke, kemudian berikutnya tahap 3 install software. Di poin pertama, colokan 3 kabel di bagian belakang printer di sana. Nanti di belakang kita akan colokin urutannya dari arah kiri. Jadi di belakang ini ada 3 lubang ya. Kalau yang kiri ini adalah adaptor modul. Kalau kalian ingat tadi kabelnya itu yang ada kotaknya. Nah, ini nih adaptor modul. Jadi adaptor modul ini ada di bagian kiri. Nah, gua taruh gitu aja dulu biar gampang ya. Kemudian di tengah ini ada kabel USB. Kabel USB itu yang seperti ini ya. Kabel USB. Kemudian yang paling kanan di pojok sini ini ada kabel power printer. Jadi kita akan colokin dulu ya di belakang. Nah, ini posisi kamera ada dari belakang printer ya. Sekarang gua akan coba pasang dari yang sebelah sini dulu, yaitu adalah ini adaptor modul. Kita langsung colokan aja ke sini. Oke, agak diputar-putar sedikit. Kemudian setelah modul dipasang, kita pasang juga USB-nya. Posisi nyolokinnya gini ya, karena ini bentuknya itu kan agak kerucut bagian atas. Nah, yang dikerucut bagian atas itu dia posisinya di atas. Kalau yang kerucutnya ya, tinggal didorong aja. Seret. Nah, ini dicolokinnya ujungnya ke komputer atau ke laptop kalian. Jadi sekalian aja bakal gua colokin dulu ke komputer ya. Oke, dan adaptor satu lagi adalah kabel power printer. Ini kita akan colokin juga
kemudian colokin ke colokan listrik di rumah kalian. Oke, udah selesai. Oke, setelah poin nomor 1, colokan 3 kabel di bagian belakang tadi, kita akan putar 2 knop di bagian kiri belakang. Ini udah masuk ke poin kedua ya, di tahap ketiga. Nah, 2 knopnya itu adalah ini. Sebentar. Nah, kita akan putar 2 knop ini ke arah jam 9 sampai bunyi cetak. Nah, denger kan bunyi klik. Kita putar ke arah jam 9 atau jam 10, bebas. Kita putar lagi yang sebelahnya, yang sebelah kanan sampai bunyi klik. Nah, sampai ke arah jam 9 atau jam 10. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebagai informasi aja, kalau yang sebelah kiri ini adalah untuk pengatur kecepatan kipas vakum. Kemudian yang sebelah kanan itu kecepatan pengaduk tinta. Nah, normalnya pada saat pengaduk tinta ini diputar, harusnya pengaduk tinta yang di sini muter juga, jalan juga ya. Nah, tapi ini nggak muter. Nah, itu gampang. Caranya adalah kalian tinggal pencet aja tombol reset yang ada di bagian sini nih. Warnanya bisa hijau atau bisa merah. Kalian pencet aja sekali. Nah, baru dia berputar. Gitu ya. Jadi itu bukan error. Jadi itu kadang terjadi seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Berputar ya. Nah, interval untuk berputarnya itu pada saat pertama kali dinyalakan dia akan berputar sekitaran 30 detik sampai 40 detik. Kemudian nanti berhenti kurang lebih 60 detik sampai 80 detik. Kemudian nyala lagi 30 detik, 40 detik dan berulang terus-terusan seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi tadi setelah dicolokin kabel, kita nyalain knop putarnya, kemudian dicek ini muter atau enggak. Kalau misalkan enggak muter, dipencetlah tombol reset yang ada di belakang sini nih. Nah, ini ada tombol di atas soket colokan adaptor, ada tombol bisa warna hijau, bisa warna merah. Itu sama aja sebenarnya, cuma beda tombol aja. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ke poin keempat di tahap ketiga, yaitu nyalakan printer. Nah, nyalakan printer tuh pencetnya yang ini. Jadi ada tombol lingkaran di sini, kalian tinggal pencet aja 1 detik atau 2 detik. Nah, maka nanti si rumah cartridge ini dia akan bergerak 1 kali gitu ya. Kita tunggu aja sampai dia balik lagi ke sana. Nah, oke. Nah, itu ada bunyi, itu adalah bunyi yang pengaduk tinta putih yang tadi, karena itu otomatis seperti yang gue bilang tadi ya. Kemudian kita langsung lanjutin ke poin nomor 5, yaitu download software dan install software. Kita akan langsung aja ke komputer ya. Oke, sekarang kita masih di tahap 3, yaitu install software, di poin yang kelima, yaitu download 3 software DTF di website kreasi.id. Kalian bisa lihat aja linknya ada di kertas panduan, kalian tinggal masuk aja ke situ. Kemudian sandinya juga gue udah kasih di situ ya, passwordnya di sini. Oke, tinggal diklik masukkan. Kemudian kalian nanti diarahkan ke halaman download. Nah, seperti ini, tinggal diklik aja downloadnya. Oke. Nah, downloadnya udah selesai. Sekarang kita akan lihat isinya apa aja di dalam sini. Di dalam sini ada 1, 2, 3, 4 file. Yang paling atas ini adalah software RIP-nya. Kemudian ini ada ICC profile. Kemudian ini ada software resetter. Dan ini adalah software instalasi untuk si printernya. Kita ekstrak dulu, klik kanan. Ekstrak to kreasi ID. Yang ini juga sama, diklik kanan, ekstrak to kreasi ID ICC profile. Kemudian yang resetternya juga ekstrak. Nah, kemudian kita buka yang DTG RIP. Kita install dulu ini. Pertama kita matikan dulu antivirusnya, jangan lupa ya. Baik itu antivirus bawaan dari Windows 10 atau dari apapun antivirus yang kalian punya. Kemudian kita akan install, klik kanan DTG RIP-nya. Next, di next aja. Dia akan keinstallnya di drive lokal C ya. C, foldernya namanya DTG RIP. Oke, udah selesai. Kemudian ini ada folder crack, tinggal diklik aja 2 kali. Kemudian ini di blok, diambil dua-duanya terus di copy dan dipastekan ke drive C DTG RIP dan di sini diklik kanan di paste. Oke ya. Replace dan selesai.
Kemudian biar ini nggak terbaca sebagai virus, kita akan mengexclude. Mengexclude itu caranya kita masuk ke menu virus, virus and threat protection. Kemudian ke bagian bawah manage setting nih, diklik. Kemudian ke bagian bawah full ada namanya exclusion. Tinggal diklik aja. Kemudian di sininya plus add an exclusion diklik. Kemudian pilih type-nya folder. Nah, arahkan ke instalan si software RIP tadi, ada di C, kemudian DTG RIP. Nah, tinggal diklik aja select folder. Klik, maka dia akan masuk ke mana ya? Sebentar, ada di C. Nah, ini DTG RIP, bahkan ada dua, ini bukan ini yang versi yang lama. Nah, dia udah masuk nih, C DTG RIP. Maka ini aman, dia tidak akan terdeteksi sebagai virus. Nah, setelah menginstal DTG RIP selesai, kita balik lagi ke folder downloadan tadi yang kreasi ID. Kemudian di sini ada ICC kreasi ink. Nah, ICC profile ini tinggal diklik kanan aja, copy. Yang file tabnya namanya ICC profile ya, copy. Kemudian ke C, ke folder instalan DTG RIP. Kemudian ke profile dan CMYK. Kemudian paste aja di sini. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita buka DTG RIP-nya. Nah, untuk settingnya, kita fokus di bagian yang paling kanan aja nih. Bagian layout pertama, kita setting aja paper size-nya 30, karena pakai pad filmnya 30 cm ya. Kalau untuk height-nya, kalau A4, A3, itu kan standarnya 42, kita kasih aja 50. Kemudian bagian bawahnya ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu. Ini bakal menyesuaikan dengan desain yang dimasukin nantinya. Kemudian berikutnya di printer, untuk settingan printernya. Nah, ini untuk settingan printernya kita wajib pakai yang stylus L800 atau L805 gitu ya. Nah, teman-teman, untuk cara menyeting di software RIP ini gua nggak akan menjelaskan secara detail. Untuk settingan secara detailnya nanti mungkin bakal gua dijelaskan di video-video berikutnya gitu ya. Jadi untuk ini kalian tinggal ikutin aja settingan yang gue jelasin sekarang. Ini printernya stylus L800 atau 805. Kemudian portnya pilih yang L1800. Nah, kalau kalian belum ada port L1800 ini, kalian bisa install dulu dengan cara menggunakan yang di software download tadi. Kemudian ini, nah ini nih L1800X64. Nah, kalian tinggal install aja. Dan jangan lupa colokin dulu si printernya ke komputer atau laptop kalian biar terdeteksi ya. Nanti setelah terdeteksi maka di sininya bakal muncul L1800. Jadi yang paling penting ini nih, printernya pakai L800 tapi portnya pakai L1800. Oke? Kemudian cek paper size off, kemudian resolusinya pakai yang biasa gue pakai aja dulu, 1440 x 1440. Kalau misalkan mau lebih cepat, ini bisa pakai 720 untuk white-nya atau untuk warnanya. Tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, pakainya 1440 x 1440. Kemudian feedingnya ini pakai yang set, speednya bidirectional, wave-nya off, kemudian white dot size-nya pakai medium large dua-duanya. Kemudian berikutnya ke yang color. Nah, yang color ini kita harus setting di ink channel-nya nih. Ink channel-nya cara settingnya adalah diklik bagian setup. Kemudian di sini disesuaikan dengan urutan damper, yaitu Y, K, W, M, C. Nah, setelah itu di save dan oke, maka selesai. Kemudian settingan pertama tadi itu ink channel. Kemudian untuk ink limitnya, untuk warna CMYK-nya kalian bisa mainin di angka 25%. Ini yang biasa gue pakai. Kemudian untuk white-nya itu bisa mulai dari 30 sampai 40. Kemudian ini biarin aja, ini nggak usah diganti-ganti. Paling ini aja nih ICC profile, kita ganti ke yang kreasi ink. Oke? Karena kita pakai tintanya yang kreasi. Kemudian untuk white, yang bagian white layer generation-nya ini pilih yang 100% white under any color pixel. Kemudian bagian bawahnya ini nggak perlu diubah-ubah, cuma tinggal centang ini aja, sama untuk jaga-jaga biar nggak ada ngintip tinta putih. Ini pixelnya bisa pakai 2 atau 3 lah, 3 pixel dah. Biar jaga-jaga nggak ada ngintip tinta putih ya. Nah, setelah ini selesai, udah untuk settingan RIP-nya selesai sampai di sini. Nah, kalau misalkan kalian masih kebingungan atau butuh bantuan untuk nyeting si software RIP ini, kalian bisa langsung aja menghubungi gua. Nanti gua bakal ngeremote dan bakal ngejelasin setiap settingannya. Nah, untuk ngeremote-nya kalian perlu ngedownload namanya UltraView. Itu link downloadnya juga ada di kertas panduan.
di bagian bawah ya, di tahap ketiga kalian tinggal ngikutin aja di sana gitu. Oke, tahap 3 udah selesai. Kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada satu lagi nih settingan ketika kalian akan melakukan proses print. Sebagai contoh, gue masukin desain ini ke software RIP-nya. Nah, ini disesuaikan untuk layoutnya, untuk ukuran cetaknya seperti ini. Nah, ini wajib di mirror ya kalau untuk cetak DTF. Cara mirrornya ini yang atas nih, kanan atas. Kemudian ini biarin aja mojok ke pinggir seperti ini, atau kalian bisa sesuaikan aja dengan nanti pada saat hasil cetaknya seperti apa. Nah, di sini nih pada saat kalian ngeklik print, kalian wajib mencentang yang ini, print color first sama white plus color, biar semua warnanya keluar. Tapi suatu ketika misalkan kalian ada orderan yang hanya ingin cetak warna putih aja, nah ini dihilangin. Print color first sama white plus colornya dihilangin, kemudian white settingnya 1, color settingnya 0. Jadi hanya ngambil warna putih aja. Tapi kalau yang normal-normal biasanya kita kan ngeprint yang gambar berwarna ya. Nah, ini dicentang aja dua-duanya. Kemudian klik print. Kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutin ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang keempat, cleaning dan nozzle check. Oke, tahap berikutnya adalah tahap terakhir, yaitu cleaning dan nozzle check. Yang poin pertama yang harus disiapkan adalah pad ukuran 30x30. Nah, jadi kan kalian dapat 20 meter dari paket pembelian si DTF Jaka. Kalian potong aja pad filmnya sekitaran 30 cm seperti ini ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah ini di bagian pad ini ada dua bagian, depan dan belakang. Kalau yang bagian untuk yang di print itu adalah bagian yang ada coatingnya, yang agak kasar lah. Sedangkan untuk nozzle check itu yang bagian yang licinnya, jadi fungsinya biar dia bisa dihapus dan digunakan berulang. Yang poin pertama, siapkan kertas pad, ini udah siap. Kemudian masukkan pad yang udah disiapkan tadi ke dalam printer melalui lubang di belakang. Pastikan posisi pad mepet ke kanan, dilihat dari depan, dan dengan posisi yang licin menghadap ke atas biar bisa dihapus dan berulang. Oke, kita coba ya. Jadi ini posisi kameranya dari atas ya. Ini adalah bagian depan printer. Depannya di sini ya, di posisi gue berdiri, dan ini bagian belakangnya. Jadi si pad film itu masuknya ke bagian belakang sini. Nah, cara masukinnya tinggal masukin aja. Jangan lupa bagian licin menghadap ke atas. Kita masukin ke sini. Kelihatan nggak? Agak bawahin dikit man. Nah, mepetin ke kanan ya, ke sini. Jangan ke kiri, tapi ke kanan. Jadi yang ke sini jangan, salah. Tapi mepetnya harus ke sebelah sini, ke kanan. Kemudian setelah mepet ke kanan, agak dorong ke dalam sampai mentok. Nah, setelah mentok gini, kita lanjut ke poin berikutnya, nomor 3. Tekan tombol maju di atas printer bagian kiri agar posisi sebagian pad masuk ke dalam sekitar 3 cm. Tombolnya adalah yang ini, sini man. Oh, enak punya kameramen ternyata. Jangan terlalu dekat. Nah, ini tombol majunya. Nanti ketika ini dipencet, maka pad filmnya akan masuk. Oke, segini. Ini gue pencet maju ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini pad filmnya udah maju nih, udah masuk ke dalam. Mundurin dikit biar kelihatan tombolnya. Ini gue coba pencet lagi, tombolnya maju, maka dia maju terus ke dalam. Nah, tapi untuk cek nozzle ini nggak perlu sejauh kayak gini, cukup kira-kira 3 cm lah. Nah, ini maju mundur ya. Oke, kemudian itu udah masuk. Tahap berikutnya kita ke poin mana tadi ya? Keempat, sekarang kita buka software RIP. Kita balik lagi ke komputer, ke software RIP-nya. Kita klik kanan aja, bebas, pilih klik kanan di mana aja. Kemudian di sini ada menu nozzle check sama head cleaning. Nah, kita akan melakukan head cleaning terlebih dahulu ya. Ini udah di poin nomor 5 dan 6. Kita lakukan head cleaning. Klik dan yes. Maka sini mah. Maka dia akan melakukan proses head cleaning seperti ini. Nah, ini lagi head cleaning. Oke. Nah, proses head cleaning ini akan berjalan beberapa menit. Nah, tandanya head cleaning ini lagi berjalan, itu lampu hijau ini berkedip nih. Ya, ini tandanya lagi head cleaning. Nanti ketika head cleaningnya selesai, ini lampu hijaunya akan standby, nyala terus gitu ya. Nah, ini tinggal tunggu aja proses nozzle checknya sampai selesai dan nanti akan lihat hasilnya.
udah poin nomor 10. Nanti poin nomor 11 sama nomor 12-nya itu adalah pengulangan ketika memang nanti hasil nozzle checknya belum bagus, bisa coba di cleaning lagi. Kayak gitu ya. Jadi ini tinggal tunggu aja sebenarnya. Nah, ini dalam proses head cleaning ini, nanti di bagian bawah ini, kalau misalkan rumah printhead ini bergeser, kalian bisa lihat di situ nanti ada tinta-tinta yang tersedot. Nah, itu wajar ya, normal. Nah, itu ada tinta warna putihnya, berarti itu udah bagus. Nah, ini tinta yang disedot ini keluarnya kemana? Keluarnya ke sini, ke belakang. Nih, ada pembuangan tinta ya. Kalian dicek juga di situ tintanya keluar atau enggak. Kalau keluar berarti normal, bagus. Kalau misalkan nggak keluar, dicek selangnya, siapa tahu ada yang kelipet. Oke, ini kita akan tunggu aja sampai selesai karena kalau ditungguin gini lumayan lama durasinya ya. Ini head cleaningnya udah selesai. Sekali lagi, bawa sini man, kameranya man. Sekali lagi untuk head cleaningnya itu kalau udah selesai tandanya adalah si lampu hijau ini standby ya. Nah, kemudian berikutnya setelah head cleaning kita akan nozzle check. Nozzle check itu caranya sama seperti tadi. Kita kasih perintahnya di apa namanya ini di software RIP-nya, majuin dikit. Nah, sampai kelihatan. Kita klik kanan aja bebas. Nah, kalau tadi kan yang pertama head cleaning. Sekarang kita akan nozzle check. Kita klik nozzle checknya, kemudian kita pastikan dulu ini udah nyala. Kita yes, sini kan. Nah, ini adalah proses nozzle check. Ternyata nyala. Oh, nyala. Nah, nozzle check udah selesai. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Kita keluarin. Nah, cara ngeluarin pet film ini sekali lagi dipencet tombol yang majunya ini ya. Nah, sekarang kita lihat hasil nozzle checknya. Kelihatan nggak? Udah bagus ya. Putihnya udah oke, magenta udah oke, biru udah oke, hitam udah oke, dan kuning ini agak susah. Jadi harus diraba-raba dulu dan selesai. Setelah ini udah bisa langsung digunakan untuk produksi. Tapi ada kasus ketika misalkan hasil nozzle check untuk cleaning yang pertama misalkan belum bersih, ya berarti kita harus lakukan cleaning lagi dan nozzle check lagi, yaitu di poin nomor 5 dan nomor 8 di tahap keempat. Jadi udah sampai sini udah selesai ini sebenarnya. Jadi udah tinggal langsung bisa untuk produksi. Oke, sekarang kita kasih demo aja sedikit bagaimana proses cetak. Kita akan coba cetak desain. Kita ambil dulu pet filmnya. Nah, ini wadah pet filmnya udah gue masukin ke dalam box ini ya. Nah, caranya kita tarik aja sama seperti tadi. Kita mepetin ke kanan, kemudian dorong ke depan, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu. Oke, kita masukkan. Dan perlu teman-teman ketahui, vakum ini nyalanya otomatis ya. Jadi ketika kita ngasih perintah print di software RIP, maka sebelum dia ngeprint 1 detik atau 2 detik sebelumnya vakumnya akan nyala duluan gitu ya. Nah, pengatur kecepatan vakumnya ada di knob putar yang sebelah kiri ya, bukan yang kanan. Ingat sekali lagi, kalau kanan itu pengaduk tinta, kalau kiri itu yang untuk vakum gitu. Nah, sekarang kita akan coba tes print gambar yang ini aja, kecil aja. Oke, kemudian kita klik aja langsung perintah print. Nah, ini kalau misalkan muncul warning kayak gini, cuekin aja, langsung aja pencet yes. Nah, kita tunggu sampai itu loadingnya selesai dan kita akan lihat di sini. Nanti teman-teman bisa perhatikan, ini kan vakumnya belum nyala nih. Nanti ketika ini udah mulai mau ngeprint, vakumnya otomatis nyala sendiri. Oke. Nah, belum dapet ya?
Oke teman-teman, jadi udah selesai. Seperti itu aja proses pengenalan dan 4 tahap dari mulai persiapan, kemudian sedot damper, install software, dan tadi kita udah nyoba tes untuk print ya. Terus hasilnya udah oke dan paling dicukupkan sampai situ aja. Ya udah, kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Paling nanti proses yang lebih detail seperti settingan software RIP dan juga proses produksi yang lebih banyak, atau bahkan sampai hal-hal yang terkait dengan maintenance, insya Allah bakal gue bikinin videonya di video yang lain karena takutnya kepanjangan gitu ya. Jadi ya udah, cukup sekian. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.